Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini kita sampai ya di Patilasan, yaitu Ki Hajar Buntet ini guys ya. Ini bisa kita lihat di sini guys ya. Ini adalah jalan menuju ke Patilasan beliau. Ini kita bersama teman-teman ini sudah menunggu di sana. Ini adalah malam hari ini guys ya. Ini berada di lereng guys, atau di lembah. Sebenarnya kita mau live streaming ini ya tadi teman, karena tidak memungkinkan kita akan coba ini kita bikin video saja guys ya. Ini tadi udah ancang-ancang untuk live streaming tapi tidak bisa karena ini di lembah, jadi seperti di kawah guys ya, seperti di kawah. Ini tidak bisa kita untuk live streaming, dan ini kita akan masuk ke Patilasan, yaitu Ki Hajar Buntet guys ya. Ya nanti kita akan juga ketemu dengan juru kuncinya, yaitu Pak Nuryadi, yang merupakan juru kunci di Patilasan Ki Hajar Buntet ini sendiri ya, atau Padepokan Ki Hajar Buntet guys ya. Ini bisa kita lihat, ini adalah pintu masuk. Mungkin bagi yang mau kesini ya malam hari pun Pak Nuryadi siap 24 jam, karena beliau bilang tadi karena udah tugas, jadi jam berapapun akan siap. Dan ini masih dalam renovasi guys ya. Ini kita lihat jalan untuk masuk ke tempat Padepokan Ki Hajar Buntet. Ini kita lihat, ini udah terang guys ya, sudah banyak listrik, dan ini lampu-lampu ciri khas seperti lampu kerajaan zaman dahulu. Kita udah disambut dengan beberapa penampakan, yaitu semacam pohon dan sebagainya ya guys ya. Dan untuk cerita Ki Hajar Buntet sendiri guys, itu berawal ketika tahun 1478 itu Majapahit mengalami reruntuhan guys ya. Dan itu diawali dari ketika itu Kanjeng Sunan Kalijogo memiliki dua santri, yaitu Bambang Kertonadi dan Bambang Sentono guys ya. Dan beliau diutus untuk pergi atau menyebarkan agama Islam, syariat Islam ke daerah Ungaran guys, atau sebelah kidul atau selatan ya kalau dari arah Demak ketika itu ya guys ya. Tapi yang aneh atau yang membuat mungkin Kanjeng Sunan Kalijogo ketika itu memerintahkan untuk selalu bersama, karena berdua itu selalu sering ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, makanya itu disuruh untuk bersama ya oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Dan akhirnya sampai di arah Nyatnyono guys, itu arah Nyatnyono, yaitu ketika itu di sana mereka berdua mendirikan yaitu Padepokan ya. Cuman di situ itu Bambang Kertonadi itu lebih mengajarkan ke arah ilmu kanuragan ya, sedangkan Bambang Sentono itu lebih ke arah agama guys. Nah karena itu sering terjadi perselisihan dan lain sebagainya, akhirnya Mbah Bambang Kertonadi meneruskan perjalanan untuk ke arah selatan, yaitu sebelah barat lereng Gunung Ungaran, dan akhirnya sampai di daerah sini guys. Ini dulu adalah hutan belantara guys ya, dan ini kita bisa disambut dengan pohon, yaitu pohon untir-untir atau pohon apa ini guys ya. Jadi itu teman-teman bersama juru kunci yaitu Pak Nuryadi ya. Saya akan meliput dulu guys ya. Ini kita lihat guys, di sini ini adalah batu ya guys ya, batu besar. Ini bisa kita lihat di sini adalah batu besar, dan Mejon saya umbah. Jadi batu besar ini tempat duduk ketika itu Mbah Bambang Sentono itu duduk di sini untuk menepi atau mungkin bertirakat, berada di sini guys ya. Ini berarti duduk di batu besar ini guys ya. Batu besar ini kemudian ketika malam tiba ya, ketika itu malam hari itu Mbah Bambang Sentono itu berada di batu ini untuk beristirahat atau tidur guys ya. Dan di sini ini ada pohon namanya pohon geni guys ya. Ini ada bunganya sebenarnya. Coba saya tak pinjam senter guys ya. Guys ya, coba kita akan, dan ini adalah pohon geni. Dan ketika itu Mbah Bambang Gunadi itu beristirahat di sini, Mbah Bambang Sentono beristirahat di sini guys ya. Dan ketika itu beliau melihat ke atas, dan di sini bunganya itu berwarna kayak oranye guys ya. Itu dikatakan sebagai pohon geni guys ya, seperti itu. Jadi kalau geni itu bahasa Indonesia itu pohon api seperti itu ya. Ini adalah pohon api. Jadi ini usianya bahkan melebihi dari, ini pohon api. Jadi bunganya warnanya kuning atau keorenan guys ya, seperti ini guys ya. Ini adalah kuning keorenan.
bunganya. Jadi ini usia pohon ini udah ratusan tahun guys, bahkan mungkin mencapai 600 tahunan lebih guys ya pohon ini. Dan ini kita lihat di sini adalah batu tempat untuk duduk Mbah Bambang Sentono, itu berada di sini guys ya. Ini guys ya, berada di sini. Dan ini adalah pohon wagu guys ya. Pohon wagu atau pohon wagu. Ini guys ya, jadi seperti akar untir-untir. Ini pun usianya juga sudah lama banget guys ya pohon ini ya. Bisa dilihat di sini. Dan patilasan dari Mbah Bambang Sentono atau Mbah Kyai Buntit itu berada di dalam situ guys ya, seperti itu. Jadi akhirnya Mbah Bambang Sentono itu melakukan perjalanan sampai ke arah sini guys ya. Ketika itu masih berupa semak belantara, tapi kok kemudian ketika beliau duduk di batu ini itu merasa sangat sejuk guys ya, merasa sangat sejuk. Akhirnya beliau beristirahat dan ingin mendirikan padepokan di sini bersama beberapa pengikut beliau guys ya. Beberapa pengikut beliau akhirnya mendirikan sebuah padepokan ya, mendirikan padepokan. Dan di sini adalah padepokan namanya Padepokan Kyai Buntit guys ya, seperti itu. Jadi dan ini yang kita lihat di sini guys, ini adalah pohon untir-untir yang memang bisa kita lihat di sini sangat sangat langka ini ya, pohon ini ya, sangat langka. Dan ini bisa dilihat oyotnya sampai ke sini guys ya, akarnya sampai ke arah sini. Ini bisa kita lihat usianya sudah ratusan tahun ya. Kita lihat guys ya, ini adalah musola, sudah dibangun musola. Jadi mungkin kalau ingin sholat dan toilet juga sudah ada di sini ya. Ini batu seperti ada isinya guys ya di dalamnya. Ini ada isinya guys ya di dalam sini. Kita lihat ini. Dan itu dengan Pak Nuryadi ya, ini adalah juru kunci. Ini di sini ada Linggo sama Yoni guys, ini kita lihat di sini. Ini adalah Linggo sama Yoni. Tapi ini sudah hancur guys ya. Jadi ciri khasnya sudah hancur. Ini kita lihat, tapi ini bukan berasal dari sini sebenarnya ya. Ini mungkin berasal dari sekitaran sini, cuman tidak berasal dari padepokan dari Mbah Kyai Buntit ini, cuman ini berasal dari sekitaran sini. Jadi tempat daerah sini cuman berasal dari sekitar sini. Ini kita lihat ya. Jadi Linggo sama Yoni ini memiliki beberapa ciri khas ya. Ketika itu ini di sini ada lubangnya sebenarnya guys ya, itu ada pembagian. Ini adalah ini guys ya. Ini adalah lambang dari Dewa Siwa ya, sebelah sini adalah lambang dari Dewa Siwa. Dewa Siwa, kemudian di sebelah sini adalah, ini yang paling bawah adalah Wisnu, apa namanya? Brahma ya, sebelah bawah adalah Brahma. Sebelah sini itu adalah penjaga apa perbaikan guys ya. Ini adalah lambang dari Wisnu, sedangkan di sini adalah lambang Siwa guys, atau pelebur guys ya, seperti itu. Jadi biasanya ada, kalau orang Hindu zaman dahulu itu sebagai simbol kesuburan di suatu daerah seperti itu guys ya. Biasanya ditemukan di dekat-dekat kayak mungkin semacam kayak apa namanya, persawahan, kemudian candi seperti itu ya. Dan biasanya ada juga sering itu kalau zaman dahulu itu di sini disiram sama madu guys ya. Di sini disiram sama madu, kemudian di sini ditadain guys ya. Ditadain gini. Jadi biasanya ditadain di sini ya. Tadain di sini untuk diminum, dan itu merupakan dari apa namanya, air suci ketika itu. Jadi biasanya disiram susu sama yogurt atau susu sama madu, juga ada madu guys ya. Biasanya disiram seperti itu. Itu adalah tradisi yang sampai sekarang masih ada di India ya, mungkin namanya semacam kayak tradisi abekan atau apa ya guys ya, abeskan atau apa itu tradisi zaman dahulu, yaitu zaman Hindu dahulu. Dan itu merupakan peninggalan yang sangat lama. Ini adalah peninggalan era Hindu guys ya. Jadi simbol kesuburan suatu daerah itu dari apa namanya, dari sini guys ya, dari Linggo sama Yoni sendiri itu melambangkan bahwa ada Trimurti. Ini adalah lambang Trimurti atau tiga dewa yang berada di sini guys ya, seperti itu. Jadi dan di sini ini pohon juga banyak banget. Ini toilet guys ya. Di sini ada toilet, sudah dibangun toilet. Jadi mungkin bagi para peziarah ke sini itu tidak akan bingung lagi kalau mungkin ingin ke toilet atau ke kamar mandi ya, berada di sini ya. Masuk ke arah sini.
Amit ya Pak Nur. Monggo. Nah, di sini adalah tempat untuk menaruh semacam kayak makanan guys ya, sepertinya ya ini ya. Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Amit, amit, amit. Ini guys ya. Jadi ketika dahulu itu Mbah Ki Ageng Bentit atau Mbah Bambang Sentono itu menaruh makanan juga berada di sini juga semacam kayak peralatan untuk pertanian guys ya. Itu berada di daerah sini ini guys ya. Jadi di sini masih ada batu juga ya berada di sini. Ditaruh di sini ya itu ada semacam kayak hasil bumi atau semacam kayak gabah dan lain sebagainya, itu kayak pogo di sebelah sini. Jadi kalau bahasa Jawa itu seperti pogo, itu untuk menaruh segala sesuatu seperti ini. Ini guys ya. Jadi ini juga termasuk batu besar berada di sini. Nah, tempat dari Ki Ageng Bontit itu berada di sini guys. Jadi cerita zaman dahulu itu ketika sudah mendirikan padepokan di sini ya, Ki Ageng Bontit itu mengajarkan yaitu juga menyebarkan agama Islam di sini. Kemudian beliau juga menyebarkan cara bertani, kemudian cara berkebun, dan cara berhidup menetap itu seperti apa, itu diajarkan selain mengajarkan ilmu agama guys ya, seperti itu. Dan kemudian guys ya, ketika sudah mendirikan padepokan di sini cukup lama, itu teman-teman Ki Ageng Bontit itu karena tahu bahwa Ki Ageng Bontit atau Mbah Bambang Sentono mendirikan tempat padepokan pada kesini semua guys ya. Akhirnya kesini terus sowan, akhirnya ngobrol-ngobrol, dan karena rejane zaman itu daerah itu dinamakan yaitu sekumpul guys ya, atau sekumpul karena itu diambil dari ngumpul seperti itu guys ya. Dan di apa namanya, dan ada salah satu santri dari atau murid atau siswa dari Ki Ageng Bontit itu yang tinggal di daerah ngumpul seperti itu guys ya. Dan kemudian setelah lama banget itu akhirnya Ki Ageng Bontit atau Mbah Bambang Sentono itu diikuti, akhirnya tercium oleh Mbah Bambang Kunat, Mbah Bambang Kertonadi guys ya. Kemudian ke sini, kemudian disuruh sini, dan ada salah satu kemudian muridnya tidak mau karena Mbah Bambang Sentono harus dibawa lagi ke daerah Nyacono untuk bergabung, diajak ke namanya pesantren atau padepokan berada di sana, tapi tidak mau guys ya. Kemudian terjadi pertempuran karena jengkelnya Mbah Bambang Sentono, itu akhirnya beliau wes aku tak mati wes, saya sudah aku tak meninggal saja, akhirnya meloncat atau mokso dan berada di batu besar di dalam sini guys. Ini guys ya, dan nanti kita coba akan minta izin, kalau diperbolehkan kita bisa masuk ke dalam guys ya, seperti itu guys ya. Ini kita mau masuk ke tempat Mbah Ki Ageng Bontit atau Mbah Bambang Sentono guys ya. Kita akan coba masuk ke dalam, dan di situ adalah diyakini tempat beliau ketika itu adalah murco atau mokso guys ya. Karena orang zaman dahulu memang diyakini seperti itu karena memiliki keahlian dalam ilmu tirakat dan sebagainya guys ya. Dan Mbah Bambang Sentono itu dulunya bukan orang sembarangan, karena beliau juga termasuk mungkin sekelas patih ketika di Majapahit guys ya. Karena beliau juga Assalamualaikum Khalil Goib Lanuwun Mbah, Assalamualaikum. Jadi ini adalah batu tempat beliau diyakini murco atau mokso guys ya ini. Karena sedikit cerita bahwa Mbah Bambang Sentono sebenarnya berasal dari Ponorogo yaitu Jawa Timur guys ya. Beliau berasal dari seorang ibu yang memang memiliki keahlian dalam bidang tirakat dan sebagainya. Kemudian sampai lahir karena beliau juga memiliki kemampuan, sehingga orang tua beliau itu tidak mampu untuk ngopeni istilahnya seperti itu, akhirnya dititipkan kepada paman atau bibinya ya ketika itu. Dan kemudian setelah dewasa beliau mencoba untuk melamar sebagai itu di Majapahit guys ya, seperti itu. Dan kemudian diterima waktu itu masih raja yaitu Hayam Wuruk guys ya, masih masa kejayaan Majapahit ketika itu ya, masih kejayaan Majapahit guys ketika itu, yaitu masih Raja Hayam Wuruk karena Mahapatih masih Gajah Mada ketika itu ya. Jadi masanya hampir sama dengan Mbah Ki Ageng Bontit. Assalamualaikum Mbah. Jadi nyuwun sewu menawi, jadi Mbah Ki Ageng Bontit itu memiliki tinggi badan yang sangat tinggi guys ya, proposal, karena beliau ada seorang patih, dan kemudian beliau itu berambut ikal atau keriting atau agak gimbal guys ya, seperti itu ya guys ya. Jadi ketika itu memang beliau sudah mendirikan di sini dan banyak yang datang, dan bahkan siswa dan lain sebagainya banyak datang. Kemudian akhirnya tercium oleh Kanjeng Sunan Kalijogo guys ya. Kemudian Kanjeng Sunan Kalijogo ke sini, kemudian wis memang kowe wis bener-bener dadi wong sing iso
didadekake panutan atau dijadikan panutan. Akhirnya ya Kanjeng Sunan Kalijaga memberikan gelar yaitu Ki Ajar Bontit. Bontit itu dalam arti yaitu dibuntuti, banyak dibuntuti orang. Berarti itu ajar itu mengajar sebuah ilmu. Ya, ini saya dengan Mas Hedi juga ya yang ngantar ke sini. Jadi itulah yang disebut dengan Ki Ajar Bontit, dan ini adalah batu yang diyakini adalah tempat beliau ketika itu yaitu apa namanya, mukco atau murso gitu atau murco gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Ini adalah batu yang dikeramatkan di sini atau diyakini tempat beliau murco atau mukso berada di sini guys ya. Dan sampai sekarang pun nih guys ya, itu masih dikeramatkan karena beliau adalah orang yang sangat dihormati ketika itu dengan kepribadian beliau yang sangat adab asor dan sebagainya seperti itu guys ya. Jadi kalau dengan mungkin masanya memang agak berbeda, itu kalau Ki Hajar Bontit itu masanya hampir ya sama dengan bahasan Munadi, cuman sebenarnya ceritanya itu berbeda guys ya seperti itu. Jadi ini adalah kilas sedikit cerita tentang leluhur yang berada di sini, dan sekarang tempatnya diwuri-wuri kita bisa lihat di sini sangat bagus guys ya. Dan memang Ki Hajar Bontit ketika itu atau Mbah Bambang Sentono ketika itu berada di Mojopahit itu memang diberikan hak untuk menyebarkan agama Islam, silahkan seperti itu, bersama dengan beberapa pengikut juga yang diutus dari Majapahit untuk menemani Mbah Bambang Sentono atau Ki Hajar Bontit guys ya seperti itu. Jadi gelar Ki Hajar Bontit itu memang didapat dari Kanjeng Sunan Kalijaga seperti itu guys ya. Jadi memang mungkin ya sambil belajar ilmu, karena mungkin Mbah Bambang Sentono memiliki kemampuan yang sangat di luar nalar dan sebagainya, karena memiliki kemampuan akhirnya mungkin belajar ilmu dengan ya apa namanya Kanjeng Sunan Kalijaga dengan menggunakan tidak raga tapi sukmo, mungkin seperti itu juga bisa guys ya seperti itu. Jadi akhirnya ya tempat sini sampai sekarang masih menjadi tempat yang sangat disegani dan sangat dimiliki oleh orang-orang. Untuk selapanan pun ada ketika itu guys ya, yaitu Jumat Pahing ya, saya mungkin seperti itu ya. Jumat Pahing itu banyak yang berkumpul di sini ya, karena tempatnya juga luas dan sangat bagus di sini guys. Ini bisa kita lihat di sini, dan ini kami juga banyak bersama teman-teman, yaitu kita lihat di situ ya, teman-teman juga yang berada di sini ya. Ini adalah tempat beliau, dan ketika itu memang Islam yang dibawa oleh Mbah Ki Hajar Bontit sudah Islam bener guys ketika itu ya. Itu semacam kayak kapitayan ya, memang sudah ada namanya Allah Subhanahu wa taala sudah ada ketika itu. Jadi cuman tradisi Jawa masih benar-benar dipegang oleh Ki Hajar Bontit seperti itu, atau Mbah Bambang Sentono guys ya seperti itu guys ya. Dan banyak fenomena di luar nalar pun ada, seperti batu yang di belakang Mbak Aini itu, sebelah Mbak Aini itu ya, itu adalah batu yang diyakini adalah tempat macan putih atau santri dari atau kelanganan dari Mbah Bambang Sentono Ki Hajar Bontit ketika itu guys ya seperti itu guys ya. Itu adalah cerita sedikit untuk menambah wawasan dan kesana budaya. Semoga tetap bisa menguri-nguri leluhur ya, karena inilah cita-cita kami semua untuk bisa nguri leluhur dimanapun berada seperti itu guys ya. Oke guys ya, kita cukup sekian dulu dari makam Ki Hajar Bontit. Nanti kita akan sambung ke tempat yang lain. Tetap jaga kesehatan selalu, lindungi keluarga, selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga dilimpahkan rezeki, rahmat, hidayah serta kesuksesan bagi kita itu dunia akhirat guys. Oke guys ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.